يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah jalan. Hidup ini berjalan untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Maka orang-orang yang hidup dan tidak berjalan menuju Tuhannya dan tidak mengerti jalan untuk mencapai kepada keridhaan Tuhannya adalah orang-orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, itu menciptakan langit dan bumi bukan untuk satu yang sia-sia. Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka menyangka bahwasannya kami menciptakan mereka abas, sia-sia? Mereka menyangka apakah mereka tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi hidup ini, Allah menghidupkan kita di bumi itu untuk menguji kita siapa yang berjalan menuju Tuhannya. Tapi orang-orang yang tidak mengerti, dia kira ini hidup untuk makan, tidur, mencari kehidupan, menikah, punya anak, membesarkan anak, kemudian dia mati, hanya untuk itu. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak semua orang itu mengerti jalan menuju Tuhannya. Tidak semua orang. Maka tidak semua orang masuk ke dalam agama Islam. Begitupun yang masuk ke dalam Islam, tidak semuanya berada di atas jalan yang lurus. Islam lurus, yakin. Tapi ternyata ada yang dia mengaku Islam, tetapi dia tidak mengerti jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang Allah berikan taufik sehingga dia mengerti makna kehidupan dan mengerti tujuan kehidupan. Bukan hanya mengerti makna dan tujuan kehidupan, dia pun tahu bagaimana jalan supaya bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang beriman. Dan ini suatu nikmat yang besar ketika Allah berikan ini.
Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada di hati setiap orang mukmin. Hidup kita untuk satu tujuan yang mulia. Lalu untuk sampai kepada tujuan ini Allah berikan rintangan-rintangan. Allah berikan ujian-ujian. Allah berikan cobaan-cobaan, dari cobaan harta, cobaan fisik, bahkan diberikan ujian berupa kerancuan dalam memahami agama. Kerancuan-kerancuan dalam memahami agama ini pun termasuk ujian. Maukah kita berjalan, belajar untuk mencari Allah? Atau kita tidak mau mencari jalan menuju Allah, membiarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat tanpa kita melihat, tanpa kita mempelajari lebih dalam tentang agama ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, khairan ini kebaikan umum, kebaikan dunia, kebaikan keluarga, kebaikan agama, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi nggak paham bagaimana menilai agama yang benar. Betapa banyak orang yang rajin berzikir, tapi nggak tahu mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Betapa banyak orang yang mungkin sedekah, dan dia Islam. Semoga Allah terima amalannya. Tapi dia nggak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Padahal itu bekal kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Allah berikan pemahaman agama sehingga dia tahu jalan untuk menuju Allah dan bagaimana melangkah menuju Allah, itu adalah ciri orang-orang yang Allah cintai. Maka dikatakan kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nikmat ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Kita mungkin tidak terlalu banyak ibadah, tapi Allah kasih kita keinginan belajar ilmu agama. Kita juga bukan orang yang terlalu banyak sedekah, tapi Allah pahamkan kita tentang syirik dan tauhid. Kita juga mungkin bukan orang yang berjuhud dengan zikir yang banyak, bukan. Mungkin kita orang yang terkadang lemah, terkadang malas, tapi Allah anugerahkan kita paham jalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat. Karena tidak semua orang Allah kasih itu. Maka nikmat ini harus dijaga. Di antara nikmat menjaga agama dan sunnah ini adalah belajar ilmu agama. Kalau kita tidak belajar, kita akan terbawa dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang dibungkus dengan kalimat-kalimat indah yang mungkin kita dengar dan kita lihat dari orang, sehingga kita terbawa. Al-Quran dan hadis itu adalah jalan kita. Pemahaman para sahabat, ajaran Rasulullah itu yang paling sempurna. Maka murnikan agama ini sebagaimana keluarnya di zaman Nabi, murnikan agama ini di zaman ini. Jangan ditambah, jangan dikurang, cukup ikuti. Cukup ikuti apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, apa yang diajarkan para sahabat, cukup ikuti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fattabi'u ma unzila ilaikum ya rabbikum, wa la tattabi'u min duni, qalilan ma tadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada Allah kepada kalian. Wa la tattabi'u min duni, jangan kalian ikuti selain daripada itu. Tapi di akhir ayat Allah katakan, qalilan ma tadhakkarun. Akan tetapi sangat sedikit orang yang tadzakkar, yang mengingat, yang mengerti ini. Wa qalilun min ibadi syakura, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Kalau kita dalam beragama ini, kita yakin dengan agama Islam. Yakin saya dengan agama Islam, tapi belum yakin bagaimana jalan yang benar untuk menilai Islam. Doa sama Allah. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah.
Doa sama Allah, jujur, bangun malam, doa sama Allah. Allah akan berikan jalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Kalau jujur berdoa kepada Allah ingin mencari kebenaran, bukan ingin mengikuti hawa nafsu. Sebagian orang sudah tahu kebenaran. Secara logika dia mengerti Quran dan hadis dengan pemahaman salaf itu benar. Tapi secara hawa nafsu dia nggak cocok. Sehingga logika dan pikiran dia singkirkan, dia kedepankan hawa nafsunya, lalu mencari dalih pembenaran. Si fulan melakukan kok, si fulan membolehkan kok, si fulan juga iya kok, ahlul agama tapi dia begitu juga kok. Akhirnya mencari pembenaran. Kita mau cari kebenaran atau mau membenarkan hawa nafsu kita? Kalau masih ingin mengikuti hawa nafsu dan bukan kejujuran ingin mencari agama Allah, maka siapapun orang terpintar untuk menjelaskan tentang ilmu agama ini, dia tidak akan pernah paham. Dia tidak akan pernah paham. Karena bukan kebenaran yang ingin cari, tapi keikutsertaan hawa nafsu yang dia inginkan. Harus seorang mukmin itu dia mengebelakangkan nafsunya dulu. La yu'min ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Rasulullah SAW. Ini baginda Rasulullah mengatakan, tidak beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Dan memang berat untuk mengalahkan hawa nafsu. Memang berat untuk mematahkan syahwat, keinginan, berat. Tapi orang istislam, orang yang berserah diri kepada Allah, seolah-olah dia telah mengatakan istislamu lillahi bitauhid. Aku serahkan semua diriku kepada Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Itu kuambil, itu kuikuti, walaupun terkadang aku harus mengekang nafsuku. Hujibatil jannah bil makarih, wa hujibatin nari bisyahwat. Kata Rasulullah SAW, surga itu ditutupi dengan yang dibenci, yang tidak disukai. Wa hujibatin naru bisyahwat, dan neraka itu ditutupi dengan syahwat. Dan Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifati ummati, akan ada satu kelompok dari umatku, la yadurru man khadalahum, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Dan mereka nanti kata Rasulullah, la yazul ta'ifatu min ummati 'alal haq, akan ada satu umatku yang di atas kebenaran, yang tidak akan pernah merugikan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Dan mereka selalu di atas kebenaran, kata Rasulullah SAW. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang baik. Kalau kita ragu tentang kebenaran, ragu tentang jalan yang paling benar menuju Allah, ada doa iftitah ketika orang sholat tahajud. Cari doa itu. Itu doanya bagus sekali. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ard wahdini fi makhtalafu fih. Ya Allah, berikan aku petunjuk terhadap perselisihan ini. Berikan aku petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi serahkan kepada Allah agar Allah yang memberikan kita petunjuk. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan bagi kalian dua perkara. Yang dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan tentang kisah para khulafaur rasyidin. Sekali lagi, kisah-kisah ini kita ambil dari kitab Tarikh Khulafa yang ditulis oleh Imam Suyuti, tapi kita tidak membaca secara harfiah, secara huruf, tidak. Kita mengambil sedikit cerita-cerita dari dia, dan saya tambah sedikit dari beberapa referensi lain yang saya ambil, tapi tidak meluas, karena yang kita inginkan adalah kita membahas secara ringkas bagaimana khulafaur rasyidin. Terakhir kita membahas Utsman, dan ketika meninggal Utsman, itu sudah menjadi akhir cerita. Itu di sekitar tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal di sekitar usia 80 tahun. Dan fitnah, mulai terjadinya fitnah,
Itulah zaman Utsman bin Affan. Tapi kalau kita lihat lagi, apa sih sebab fitnah yang pertama kali? Kenapa mereka mengepung rumah Utsman bin Affan? Kenapa orang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir berkumpul? Bukan berkumpul haji, pulang haji langsung. Masih hari tasyrik mereka kepung rumah Utsman bin Affan di Madinah. Masalahnya satu, mereka terprovokasi dengan isu Utsman itu nepotisme. Mereka nggak percaya dengan Utsman. Itu masalah satu. Akhirnya mereka kepung rumah Utsman, sampai mereka minta, sebagaimana kisah yang kita katakan, ada dua surat, yang satu surat mengatakan tanda tangan Utsman, yang satu surat lagi bukan. Akhirnya surat ini nggak tahu siapa yang mengeluarkan, tambah fitnah keluar. Para sahabat mengklarifikasi kepada Utsman, kata Utsman, aku nggak pernah bikin surat itu. Lalu mereka minta, kalau gitu cari siapa yang bikin surat ini. Utsman nggak mau orang yang membuat surat ini dihakimi massal di tengah jalan. Utsman mau kita klarifikasikan, kita tegakkan pengadilan. Tapi mereka terus menuntut, mana orangnya, sampai mereka mengepung rumah Utsman. Akhirnya mereka mendobrak rumah Utsman. Padahal ketika itu di rumah Utsman, di depan pintu rumah Utsman ada Hasan dan Husain. Mereka naik ke atap, mereka masuk dari belakang, mereka dobrak rumah Utsman. Mereka dobrak rumah Utsman, yang melihat istrinya Utsman bin Affan. Utsman sedang berada di dalam kamar membaca Quran. Tiba-tiba ada seorang yang langsung memegang baju Utsman bin Affan dan ingin membunuh Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan mengingatkan dia, kalau ayahmu tahu perbuatanmu ini, ayahmu tidak akan pernah ridho padamu. Artinya perbuatanmu ini nggak benar. Dia lepaskan Utsman bin Affan, tapi manusia tambah naik masuk ke rumah Utsman bin Affan. Akhirnya di situ nggak diketahui siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Sampai hari ini pun para ahli sejarah mengatakan tidak ada yang bisa membuktikan secara pasti siapa pembunuh Utsman bin Affan. Tapi yang jelas, rombongan dari Kufah, rombongan dari Basrah, rombongan dari Mesir sebagiannya, semuanya sudah berkumpul di Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu sebagian orang-orang di kota Madinah sedang haji, termasuk Aisyah sedang haji, karena itu musim haji. Bahkan kejadian ini adalah kejadian di hari-hari tasyrik. Maka ketika kejadian itu, Ali bin Abu Thalib mendengar Utsman terbunuh. Lalu Ali bin Abu Thalib ke rumah Utsman, berkata kepada Hasan dan Husain, kalian gak jaga pintu rumah Utsman? Kata Hasan dan Husain, kami di pintunya. Ternyata mereka lewat dari atas. Mulai tersebar fitnah lagi. Fitnahnya belum selesai. Ali mengambil andil terhadap pembunuhan Utsman. Ini fitnah yang digembar-gemborkan. Ternyata fitnah ini terus dilakukan dan digulirkan. Salah satunya adalah dia adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini dia seorang Yahudi yang berada di Yaman, pernah tinggal di Madinah. Ketika di Madinah dia berusaha membuat provokasi dan membuat kebencian terhadap Utsman ketika itu, tapi nggak laku. Karena orang-orang di Madinah terdidik dengan hadis-hadis Rasulullah dan kepercayaan yang penuh dengan para sahabat. Maka dia pergi kemana? Dia pergi ke Kufah dan Basrah. Bahkan sebagian Mesir. Yang ketika itu notabene adalah orang-orang yang baru masuk dalam Islam. Karena bukan orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Dan mereka nggak pernah melihat langsung bagaimana akhlaknya Utsman, bagaimana akhlaknya Abu Bakar, bagaimana akhlaknya Umar, bagaimana akhlaknya Ali, nggak pernah lihat. Cuma mereka mendapatkan info, oh Utsman mengangkat si fulan jadi pemimpin, saudaranya, si Utsman mengangkat si fulan jadi pemimpin, kerabatnya. Mereka cuma mendengar isu, tapi mereka nggak pernah melihat Utsman bin Affan, sehingga mereka mudah terprovokasi oleh Abdullah bin Saba. Maka kata para ulama, Abdullah bin Saba ini tidak ada peperangan dengan Romawi kecuali dia ada. Walaupun dia berada di barisan kaum muslimin, tapi dia disinyalir adalah sebagai mata-mata dari Yahudi. Dan ternyata lahirnya kelompok Syiah, salah satu pendorong pemotornya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba salah satu pendiri dan pemotor. Boleh dibaca tentang sejarah Abdullah bin Saba. Tidak lain adalah orang munafik yang masuk ke dalam barisan kaum muslimin, yang membuat mengadu domba dan menjatuhkan kredibilitas para sahabat dan menggugurkan kepercayaan para sahabat agar para sahabat saling atau orang-orang itu mau membunuh para sahabat.
meninggal Utsman bin Affan. Ali bin Abu Thalib ketika itu setelah mereka meninggal, Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya. Apa yang mereka lakukan? Ya subhanallah. Mereka langsung bilang, "Ya Ali, kamu yang kami jadikan pemimpin." Saat itu Utsman belum selesai untuk dimakamkan. Belum selesai Utsman untuk dimandikan. Mereka langsung mengatakan, "Ya Ali, kamu kami baiat sekarang." Ali langsung mengatakan pada mereka, menutup pintu-pintu fitnah untuk mereka. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan orang ulul ahlam, orang-orang yang senior. Maksudnya adalah para sahabat yang besar. Masih banyak para sahabat yang lain yang hidup di Madinah. Bahkan di antara sahabat yang 10 orang dijanjikan surga, 50% di antara mereka masih pada hidup. Termasuk Ali di dalamnya. Maka kata Ali, ini bukan urusan kalian. Ini urusan orang-orang ulul ahlam. Maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena memang ketika meninggalnya Utsman bin Affan berbeda dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal, dia sudah mewasiatkan agar Umar bin Khattab yang naik. Meninggalnya Utsman bin Affan ini tidak sempat ada. Kalau Umar pun ketika meninggal, masih beberapa hari dia hidup. Utsman bin Affan meninggal di tempat. Maka tidak ada lagi wasiat yang bisa diberikan kepada kaum muslimin tentang meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Ya, posisi rumah meninggalnya Utsman bin Affan itu di sebelah kiri Masjid Nabawi. Kalau sekarang dekat dengan pintu Nisa namanya. Orang kalau mau masuk ke Raudhah sebelah itu ada pintu kiri yang seperti ada rumah di situ. Itu sebenarnya disitulah tempat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Karena rumah Utsman bin Affan bersebelahan dengan rumah Rasulullah, bersebelahan dengan rumah Ali bin Abu Thalib, bersebelahan dengan rumah Hafsah, bersebelahan dengan rumah Sauda, itu semua di sekitar itu. Di sebelah kiri Masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang Utsman bin Affan, sangat banyak yang bisa didapat dari Utsman bin Affan. Apa yang kita ceritakan itu yang sedikit. Cukuplah menjadi keutamaan Rasulullah SAW menjodohkan kepada Utsman bin Affan 2 anak wanita Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang nabi pun yang pernah memberikan 2 anak wanitanya kepada seseorang kecuali siapa? Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan 2, kakak adik juga kan. Tetapi itu nabi yang diberikan. Ini Utsman bin Affan diberikan oleh seorang nabi 2 anak wanitanya. Maka ketika kejadian ini, kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan, di sini pun awal fitnah dan peperangan di antara kaum muslimin. Mulai terbuka pintu fitnah. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, "Laisa fakhr akhsa alaikum, walakin akhsa alaikum tubsatu lakumud dunya, kama busitat man kana qablakum, fatuhlikukum kama ahlakathum." Ini sebenarnya sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang fitrah atau sesuatu yang harus. Semakin berkembangnya dan pesatnya suatu negara, semakin menangnya di dalam peperangan, pasti semakin kaya, semakin banyak harta, semakin banyak kekuasaan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Bukan kefakiran yang kutakutkan kepada kalian, tapi yang kutakutkan kepada kalian adalah dibentangkannya dunia sebagaimana dibentangkan orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikukum kama ahlakathum." Maka dunia tadi menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Apa sebab Utsman dibunuh? Kekuasaan. Mereka ingin kekuasaan sebenarnya. Walaupun kata mereka Utsman tidak adil, Utsman nepotisme dengan segala tuduhan provokatif, intinya sebenarnya mereka haus kekuasaan. Maka tidak ada di barisan mereka satupun para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada. Inilah yang dikatakan ketika dibentangkannya dunia, fatuhlikukum kama ahlakathum. Coba ketika awal-awal Islam, yang bahkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, awal-awal Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, nggak ada baitul mal buat Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada gaji untuk Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin tidak ada orang yang berlomba-lomba ingin mengambil kekuasaan. Kita bicara sekarang kepada Ali bin Abu Thalib. Walaupun
setelah Utsman meninggal, di keesokan harinya, para sahabat langsung mengambil sumpah dan baiat kepada Ali bin Abu Thalib. Tapi sebelum kita berbicara tentang itu, kita berbicara dulu tentang siapakah Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib, dia bin Abdul Muttalib. Jadi dia ketemu Rasulullah langsung satu kakek, Abdul Muttalib. Sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Di antara 4 khulafa Rasyidin, Alilah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW nasab. Abdul Muttalib ini anaknya Hashim. Maka dia termasuk Hashimi, Bani Hashim. Dia bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, sampai kepada Kinanah, dan dia inti daripada Quraisy, Ali bin Abu Thalib. Bapaknya dia, sebagaimana kita tahu, Abu Thalib yang bernama Abdul Manaf. Dia itu saudara kandung daripada Abdullah, bapaknya baginda Rasulullah SAW. Kedekatan Rasul dengan Ali bin Abu Thalib bukan hanya sekedar kedekatan dengan sepupu. Rasul punya sepupu yang lain. Abu Lahab itu masih pamannya Rasulullah. Punya sepupu juga namanya Utbah dan Utaibah. Yang kedua itu dinikahkan, Utbah anak Abu Lahab dan Utaibah dinikahkan kepada anak Rasulullah SAW. Dekat juga. Tapi kedekatan Rasulullah SAW dengan Ali bin Abu Thalib bukan hanya sekedar kedekatan sepupu. Kedekatan di sini bahkan Rasulullah SAW tinggal di rumah Ali bin Abu Thalib. Karena ketika ayah Rasulullah meninggal, Rasulullah SAW itu diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri itu bukan nama dia. Nama dia sebenarnya Syaibah. Abdul Muttalib itu gara-gara dia sebenarnya, kita sedikit cerita tentang Abdul Muttalib ini. Ya, kedudukan dia, kemuliaan dan kehormatan dia. Dia sebenarnya bernama Syaibah. Bapak dia Hashim bernama Amr. Jadi Hashim ini sebenarnya dia pemegang kunci atau pemegang pengurus Ka'bah. Karena sudah menjadi kesepakatan pengurus Ka'bah itu adalah keturunan Ismail. Mereka sudah bagi di antara pemberi makan dan minumnya itu adalah Hashim dan keturunan Hashim. Maka ketika Hashim ini meninggal, Hashim punya saudara namanya Muttalib. Muttalib merasa bahwasannya tugas Hashim ini harus diteruskan oleh anak cucu dia. Dan Hashim punya anak namanya Syaibah, tinggal di kota Madinah. Tidak tinggal di kota Mekah. Maka Abdul Muttalib mencarilah, atau Muttalib ini mencari ini anaknya si Hashim ini, dicari. Begitu dia dapat, dibawalah dia, kamu harus meneruskan tugas kakek dan bapakmu, mengurus Ka'bah. Masuk kota Mekah bersama Muttalib, seorang anak muda yang masih muda, nggak pernah kelihatan di Mekah. Orang kira dia adalah budak yang dibeli Muttalib, dibawa ke Mekah sebagai budak Muttalib. Semenjak itu dia dikatakan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal bukan budaknya, itu adalah ponakan dia. Maka Abdul Muttalib itu bukan dikatakan Abdul. Kalau orang tanya, apa hukum menghambakan kepada selain Allah? Ya nggak boleh, haram. Tapi Abdul di sini maksudnya adalah budaknya Muttalib. Yang nama dia sebenarnya adalah Syaibah. Disebutkan juga nama dia Syaibah karena ketika dia lahir, rambutnya langsung berubah. Maka dikatakan Syaibah. Dia ini orang yang disegani, yang nggak pernah takut hartanya habis untuk bantu orang lain, yang nggak pernah takut nyawanya hilang untuk menjaga kehormatan kaumnya, yang nggak pernah takut miskin untuk memberikan makan kepada orang di depan Ka'bah.
maka kedudukan dan kehormatan dia di tengah orang Quraisy itu betul-betul dihargai dan dihormati. Mungkin pernah kita ceritakan ketika Abraha mencari siapa tokoh Quraisy yang paling disegani, ternyata mereka mendapatkan adalah Abdul Muthalib. Kembali kita. Abdul Muthalib ini punya anak. Anak dia 10 laki-laki. Tapi yang 10 itu hampir semua meninggal. Tinggal yang hidup itu tinggal beberapa saja. Yang laki-laki 4. Di antaranya Abu Thalib. Bapaknya Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib secara nasab, secara sikap, dia dihormati. Bijak. Orang yang bijaksana. Orang yang baik. Tetapi secara harta, Abu Thalib ini miskin. Ya. Memang mereka menghargai secara nasab, tapi secara harta dia tidak terlalu memiliki harta, Abu Thalib. Yang kedua adalah Abu Lahab. Ini yang hidup saja. Ya, kalau lebih kan dia punya 10 anak laki-laki, yang hidup tuh 4 ketika zaman Rasulullah. Yang kedua adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini kalau dilihat dari faktor-faktor dunia, maka dialah yang pantas untuk disegani di tengah Quraisy. Yang pertama dari sisi fisik. Orang kalau melihat fisik dia, orang sudah melihat kewibawaan dan kehormatan pada dirinya. Maka dikatakan Lahab karena bercahaya kewibawaannya itu. Walaupun ada yang mengartikan Lahab dia akan dimasukkan di dalam neraka jahanam. Secara nasab jelas, dia lebih tua daripada Abu Thalib. Tentu lebih senior. Abu Thalib saja disegani karena anaknya Abdul Muthalib. Abu Lahab ini lebih senior, lebih disegani lagi daripada Abu Thalib. Secara harta, Abu Lahab kaya. Kekayaannya tidak bisa dibandingkan dengan Abu Thalib yang ketika itu termasuk fakir atau tidak memiliki banyak harta. Kalau dikatakan fakir, betul-betul fakir ya tidak juga. Tapi kalau dibilang dengan kekayaannya Abu Lahab, enggak ada. Abu Lahab kaya. Maka dia bisa termasuk salah satu ketika pembangunan Ka'bah, Abu Lahab mengambil andil. Ketika mereka orang-orang Mekah bersumpah, kita bangun lagi Ka'bah, tapi jangan pakai harta haram. Abu Lahab mengambil andil di situ. Walaupun terakhir yang bisa membangunkannya adalah Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid. Dia bangunkan di situ Ka'bah dengan harta yang halal. Maka tidak terbangun semua Ka'bah yang kita lihat di samping Hijr Ismail itu setengah bangunan karena mereka habis harta yang halal. Ada harta bagi mereka yang sisanya adalah harta riba, harta curian. Mereka nggak mau membangun Ka'bah dengan itu. Itu komitmen mereka ketika itu. Yang ketiga adalah Abbas, sangat muda. Yang keempat adalah Hamzah, lebih muda lagi. Bahkan hampir separuh dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW atau kakeknya Rasulullah meninggal, yaitu Abdul Muthalib meninggal, Rasulullah tidak dititipkan kepada Abu Lahab. Padahal secara finansial, secara kemampuan, Abu Lahab punya kemampuan itu. Tapi kakeknya Abdul Muthalib udah tahu. Yang terbaik dalam akhlak dan memiliki kelembutan itu adalah Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW dititipkannya ke Abu Thalib sama kakeknya Rasulullah SAW. Disinilah kisahnya Rasulullah serumah dengan Ali bin Abu Thalib semenjak kecil. Jadi Rasulullah SAW dengan Ali bin Abu Thalib itu sudah serumah semenjak kecil. Bahkan Rasulullah lebih spesial di rumah tersebut dibanding anaknya Abu Thalib. Karena memang Rasulullah SAW dengan orang melihat Rasulullah itu akan menumbuhkan rasa cinta. Melihat akhlaknya, melihat khidmatnya, melihat kepatuhannya, melihat kecerdasannya, melihat ketenangannya, melihat kesantunannya, akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang dirasakan oleh Abu Thalib. Sampai dalam sebuah riwayat kisah-kisah sejarah yang sering kita baca adalah tidak ada yang boleh masuk kamar Abu Thalib dan masuk ke dalam ranjangnya Abu Thalib kecuali Rasulullah SAW. Padahal anaknya Abu Thalib ketika itu yang laki-laki bukan hanya Ali bin Abu Thalib. Dia punya anak bernama Thalib. Dia punya anak bernama Ali. Dia punya anak bernama Ja'far. Bahkan 4
anak laki-laki dia dan 2 anak perempuan dia. Jadi Ali bin Abu Thalib ini punya keluarga 2 saudari perempuan dan 3 saudara laki-laki. Jadi 6 di rumah itu. Dan Abu Thalib menikah dengan Fatimah. Namanya juga Fatimah. Fatimah binti Asad. Inilah ibunda daripada Ali bin Abu Thalib. Kembali kita masih berbicara tentang Ali bin Abu Thalib adalah anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu tanda kutip ayah daripada Rasulullah SAW. Ayah apa? Ayah titipan dari kakeknya. Maka Ali bin Abu Thalib ini sebenarnya saudara sudah. Bukan hanya saudara sepupu, dia hidup bersama, dengan didikan bersama, dengan rumah bersama. Tapi ketika masuk rumah tersebut, Rasulullah lah yang menjadi paling besar. Kakak paling besar. Karena Thalib anaknya pun besar, tapi Thalib meninggal dalam keadaan musyrikin. Thalib. Ja'far meninggal dalam keadaan muslim juga. Tapi di akhir-akhir Islam ketika Fathul Mekkah dia masuk ke dalam Islam. Kembali kita. Dari ini kita pahami bahwasannya Ali bin Abu Thalib memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Tidak berhenti sampai di situ. Begitu Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW sudah mulai punya kemampuan. Sudah mulai punya harta. Dia sudah menjadi seorang pedagang, menjadi saudagar. Bahkan Fatimah atau istri Rasulullah Khadijah memberikan hartanya semuanya ke Rasulullah SAW. Ini luar biasanya Khadijah. Khadijah itu wanita yang memberikan hartanya ke Rasulullah, tapi tidak pernah dia berhenti untuk mengagumi, mengkhidmah dan melayani suaminya tanpa ada sepatah kata yang menyakitkan suami. Itu Khadijah. Itu wanita yang kayak begitu hampir nggak ada. Biasanya wanita kalau dia sudah memberikan hartanya, bahkan harta diberikan kepada suaminya, itu suaminya kalau bisa jadi supir mah dia. Dia yang bos, suaminya yang supir. Subhanallah. Khadijah enggak. Bahkan Rasulullah minta Zaid bin Harithah dikasih ke Rasulullah SAW. Sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Anak angkat berikutnya Rasulullah SAW adalah Ali bin Abu Thalib. Maka 2 orang ini dikatakan anak Rasulullah dulu. Zaid, anaknya Muhammad, Ali pun dikatakan anak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang ketika Rasul sudah menikah dengan Khadijah, balas budilah Rasulullah. Anaknya dari Abu Thalib diambil satu. Sebagaimana Rasulullah dididik di rumah Abu Thalib, Rasulullah minta lagi anak Abu Thalib supaya masuk rumah Rasulullah. Ternyata yang dipilih adalah Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib yang dipilih. Jadi sebelum menikah dengan Fatimah, Ali bin Abu Thalib itu sudah di rumahnya Rasulullah SAW. Maka ketika kisah kita dengar sendiri, kisah ketika Rasulullah ingin dibunuh, yang ingin hijrah. Bagaimana kisah hijrah ingin dibunuh? Ketika hijrah ingin dibunuh, sudah sepakat nih orang musyrikin. Nanti malam gerbek rumahnya, setiap orang punya pisau dan pedang. Setiap yang punya pisau dan pedang mengambil andil untuk menusuk Muhammad supaya nggak ada yang bisa menuntut nanti. Setiap kabilah, setiap suku ngutus satu orang pemuda. Ini kan kisah ketika Rasulullah ingin hijrah. Dikepung rumahnya, mereka ngintip rumahnya, ternyata masih ada selimut. Oh, Rasulullah masih di dalam. Padahal Rasulullah sudah keluar dengan di pagi hari melemparkan pasir sehingga mereka nggak lihat. Rasulullah keluar, Rasulullah hijrah. Ternyata yang di bawah kasur selimut itu adalah siapa? Ali bin Abu Thalib. Kenapa Ali berada di rumah Rasulullah? Karena memang dia di situ tinggalnya. Jadi ketika Ali bin Abu Thalib itu, mereka gerbek rumahnya, mereka tarik selimutnya, mereka ingin tusuk, ternyata Ali bin Abu Thalib. Mereka kesal dengan Ali bin Abu Thalib, ditanya, diinterogasi, mana Muhammad? Kata Ali, nggak tahu. Aku suruh tidur sini, aku nggak tahu. Bahkan ketika itu, Rasul sudah pesankan kepada Ali bin Abu Thalib, nanti kalau aku tidak pulang, kau bagikan semua barang-barang titipan yang ada di gudang kepada pemiliknya. Jadi dulu baginda Rasulullah SAW itu, karena dia betul-betul orang yang dikatakan amin, yang terpercaya, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menitipkan harta-hartanya ke Rasulullah. Kalau sekarang apa istilah itu? Tempat penitipan. Tempat penitipan. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menitipkan harta-hartanya ke Rasulullah. Kalau sekarang apa istilah itu? Tempat penitipan. Tempat penitipan. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menitipkan harta-hartanya ke Rasulullah.
Menitipkan hartanya tanpa ada imbalan. Nitipkan saja karena percaya dengan Rasulullah SAW. Saking percayanya Rasulullah punya satu gudang, yang gudang itu tempat penitipan barang mereka. Dan semuanya tercatat. Ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan. Maka Ali bin Abu Thalib tidak ikut hijrah bersama Rasulullah karena salah satu tugasnya selain dia tidur di kasur Rasulullah, dia harus mengembalikan semua barang amanah ini dulu. Maka itu dikatakan, kalian, orang musyrikin, kalian mengamanahkan harta-harta kalian kepada Muhammad, tapi kalian nggak percaya sama Muhammad. Maksudnya apa? Harta kalian yang kalian cintai, kalian kasih. Tapi begitu Muhammad cerita, kalian nggak percaya. Ini kan kontradiktif. Bagaimana kok bisa begitu? Mereka juga nggak bisa jawab. Kalau seandainya harta yang paling kalian cintai, mungkinkah kalian berikan kepada pembohong, kepada pendusta? Kan nggak mungkin. Harta kalian berikan kepada dia. Tapi ketika dia bercerita, kalian nggak percaya. Kembali kepada Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, karena dia tinggal di rumahnya Rasulullah SAW, dia lihat Khadijah dengan Rasulullah sholat. Dia bertanya, "Maha ada ya Muhammad?" Apa ini ya Muhammad? Ya Ali, ini adalah penghambaanku kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Semenjak itu Ali langsung mengatakan, aku beriman padamu. Maka ada yang mengatakan dia beriman laki-laki yang pertama. Ada yang mengatakan itu. Karena perempuan yang pertama yang beriman siapa? Khadijah. Khadijah kan ketika Rasulullah SAW kedinginan, pulang dari gunung, langsung Khadijah mengatakan, kau orang baik, kau tidak akan mungkin disia-siakan oleh Tuhanmu. Kau pasti akan dijaga oleh Tuhanmu, kau menyambung tali silaturahmi. Dibawa ke Waraqah. Nah, di sini memang, mana yang lebih dahulu beriman? Waraqah atau Ali bin Abu Thalib? Tapi siapapun yang dulu beriman, tapi menunjukkan bahwasannya dia adalah 5 besar orang yang beriman duluan. Maka dikatakan kalau dari anak muda, yang paling beriman duluan adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu, ada yang mengatakan usia Ali 10 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun, 11 tahun. Ya, perbedaan angka ini memang sebenarnya memang ketika itu kan mereka belum punya tahun. Mereka kalau ditanya, kapan kau lahir? Ketika diserang di Gajah, pasukan Gajah. Mereka ingat kejadian-kejadian saja. Jadi mereka nggak ingat tahun, nggak ada tahun ketika itu. Sampai datangnya Islam, didatangkanlah tahun Hijriyah. Ya, yang jelas antara tahun Hijriyah Nabi Muhammad dengan tahun Masehi itu ada sekitar 520 tahun. Ya, memang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada sekitar 500 tahun perbedaan. Ali bin Abu Thalib berusia 10 sekitar itu 10 tahun. Dia berada di rumah Rasulullah SAW. Ibunya adalah bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim. Masih dari Bani Hashim juga. Ya. Dan dia orang yang termasuk wanita yang pertama di Bani Hashim. Ali bin Abu Thalib ini termasuk salah satu sahabat yang Rasulullah SAW kabarkan masuk surga. Dia masih hidup, kabar masuk surganya ada. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, la'utiyanna raya ghadan rajulan yuhibbullah wa rasul wa yuhibbuhullah wa rasul. Dalam sebuah riwayat ketika perang Khaybar, Rasulullah mengatakan, aku akan berikan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang dia itu mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Lalu Rasulullah diam dan masuk rumahnya. Besok ku kasih niroyah panji perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Habis itu Rasulullah masuk ke rumahnya. Ngomong ini malam. Setelah itu para sahabat semuanya berharap mudah-mudahan anak yang dikasih. Begitu pagi ini, semua para sahabat pada kumpul di rumah Rasulullah berharap dia yang dikasih. Begitu Rasulullah keluar, Rasulullah lihat. Kok nggak ada Ali? Maka Rasulullah tanya, aina Ali? Kok Ali nggak ada? Kemana Ali? Ya Rasulullah,
Dia sakit mata, nggak bisa keluar. Saking sakit matanya dia betul-betul nggak bisa buka mata, sakit. Maka Rasulullah mengatakan bawa dia ke sini. Dibawalah Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah. Habis itu Rasulullah doakan dia dan Rasul tiup matanya, didoakan dan ditiup. Fabari'a ka'annahu lam yakun bihi waja'. Langsung sembuh kayak nggak pernah sakit. Langsung sembuh kayak nggak pernah sakit. Setelah itu Rasulullah langsung memberikan royah tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya para sahabat ada kecewa, tapi nggak ada iri. Inilah hati para sahabat. Mereka ingin menjadi orang yang terbaik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nggak ada yang iri. Nggak ada yang berucap jelek kepada Ali bin Abi Thalib. Menerima apa yang diputuskan Rasulullah SAW. Dan memang pada perang Khaybar itu pun mereka mengakui kehebatan Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Allah berikan Ali bin Abi Thalib itu kekuatan yang di luar nalar manusia mungkin terkadang. Ketika perang Khaybar itu, Bani Khaybar menutup kampung mereka. Ya mungkin kita tahu mereka punya tembok tinggi dan setiap kota kampung itu kan punya pintu besar. Mereka tutup pintu mereka dalam perang Khaybar, maka Ali bin Abi Thalib mendorong pintu besar itu, lalu dia buka pintu besar itu supaya kaum muslimin bisa masuk ke Khaybar. Padahal katanya setelah perang Khaybar itu pintu dibuka oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali membawanya sambil berlari pintu itu sendirian. Setelah perang selesai, pintu itu ada diletakkan di samping. Para sahabat disuruh angkat lagi pintu itu. Katanya kami ngangkat 8 orang belum keangkat tuh pintu. Tapi ketika perang Ali bin Abi Thalib, Allah berikan kekuatan pintu diangkat sendiri sama dia. Pintu besar yang kayu. Ya, Ali bin Abi Thalib. Maka dari fisik, Ali itu gempal. Berotot. Dia nggak tinggi, tapi nggak terlalu pendek. Tapi dikatakan lebih kepada, kalau bahasa kita, agak gemuk tapi gempal. Ali bin Abi Thalib. Itu dia masuk Islam sebagaimana kita katakan tadi, lebih dahulu daripada yang lain. Dia orangnya, dia dikatakan di sini disebutkan, Rasulullah SAW menikahi Ali bin Abi Thalib dengan anaknya Fatimah. Nah, ini istrinya Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah. Dari Fatimah Ali punya 4 anak. Ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Hasan dan Usain, dan 2 perempuan lain. Tapi Fatimah di usia 26 tahun, ketika itu Fatimah sudah memiliki sekitar 4 orang anak, meninggal. Maka Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan yang lain. Disebutkan ada sekitar mungkin 8 perempuan yang pernah dinikahi Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah radhiyallahu anha. Dan banyak anak Ali bin Abi Thalib. Yang paling menonjol adalah Hasan dan Husain dan Muhammad al-Hanafiyah. Itu pun seorang ahlul hadis, anak daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib dia juga pengumpul Al-Qur'an. Sebagaimana Utsman kita katakan pengumpul Al-Qur'an, Ali bin Abi Thalib juga mengumpulkan Al-Qur'an. Dia bacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW dan dia juga mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis Ali bin Abi Thalib itu lebih daripada 500 hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Ya'la bahwasannya Ali bin Abi Thalib Rasulullah diangkat menjadi rasul pada hari Senin. Ali bin Abi Thalib beriman kepada Rasulullah pada hari Selasa. Dan dia masuk Islam ketika umurnya di sekitar 10 tahun dan dia termasuk salah satu sahabat yang muda masuk ke dalam Islam. Di dalam sebuah riwayat, kenapa? Kan tadi kita bilang Abu Thalib punya anak 6. Ya kan? 4 laki-laki, 2 perempuan. Yang paling masuk Islam duluan itu cuma Ali bin Abi Thalib. Karena faktornya adalah Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah SAW. Jadi dari sinilah maka ketika Abu Thalib pun tahu, Abu Thalib tahu ini Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Maka Abu Thalib berkata kepada Ali, ya Ali, ini apa yang kau lakukan? Karena Abu Thalib juga melihat ternyata Ali bin Abi Thalib itu sholat. Ali mengatakan, aku masuk agama Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ketika itu Abu Thalib tidak melarang.
Dia hanya terdiam melihat Ali bin Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam. Jadi bagaimana mungkin Abu Thalib mau menolak Rasulullah SAW? Orang yang paling dia cintai sebenarnya. Bahkan dia kagum dengan Rasulullah SAW dari keakhlaknya, dari jujurnya. Abu Thalib itu, Rasulullah tinggal dengan Abu Thalib itu dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun. Bahkan ketika yang menikahkan Rasulullah SAW kepada Khadijah, itu adalah Abu Thalib. Jadi taunya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, kenalnya tentang akhlak dan kejujuran Rasulullah SAW, Abu Thalib itu paling kenal dengan Rasulullah SAW dibanding yang lain. Maka berat bagi dia untuk mengatakan Rasulullah berdusta. Berat bagi dia untuk mengatakan kepada Ali, jangan ikuti Muhammad. Berat. Karena dia yang betul-betul tahu baginda Rasulullah SAW. Cuman satu masalahnya. Masalahnya adalah dia tidak mau berbenturan dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Cuman itu saja. Ya nasrullah, ini bahayanya kalau ya kita bisa katakan hubbu suhra. Orang ada yang terfitnah dengan jabatan, takut hilang jabatan. Karena kalau dia membela Rasulullah SAW ketika itu, sudah pasti dia akan dikucilkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Apalagi kakak kandung dia Abu Lahab sebagai tokoh yang memusuhi Rasulullah SAW. Ya, Allah musta'an. Dikatakan ya beberapa kisah tentang Ali bin Abu Thalib, perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain, perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk tadi, di perang Tabuk untuk mencari khalifah sementara Madinah, setiap peperangan dia memiliki kisah-kisah yang sangat terkenal. Rasul menyerahkan bendera perang dalam banyak peristiwa, termasuk tadi di peristiwa dari perang Khaybar. Rasulullah memberikan royah kepada Ali bin Abu Thalib dan ternyata Masya Allah, perang Khaybar itu memang menang ba'dallah dengan kekuasaan Allah dari Ali bin Abu Thalib. Ya. Dikatakan juga dari Jabir bin Abdullah pada saat perang Khaybar, tadi kita ceritakan bahwasannya Ali bin Abu Thalib menjebol pintunya dan mengangkat pintunya, lalu orang-orang masuk ke dalam perang Khaybar. Ali bin Abu Thalib berkunyah dengan Abul Hasan atau Abu Turab. Kenapa dia Abul Hasan? Karena anak dia yang paling besar bernama Hasan. Tapi kenapa yang dikultuskan Husain? Sekarang orang banyak Husain, ya Husain, ya Husain. Karena Syiah. Masalah politik juga, nanti kita akan bahas sedikit. Kenapa Hasan kurang mereka hargai? Karena ketika Ali bin Abu Thalib meninggal, Hasan diangkat menjadi khalifah. Ketika Hasan menjadi khalifah, politik panas. Betul. Jangan-jangan pembunuhan Muawiyah ada, diisukan beraneka ragam. Sampai akhirnya Hasan, ya sudah, kalau begitu, kuberikan kekuasaan ini kepada Muawiyah. Karena Muawiyah ini masih Bani Umayyah. Bani Umayyah itu masih keturunannya Utsman bin Affan, kerabatnya Utsman bin Affan. Kalau Hasan tetap dia memegang kekuasaan, akan terus nih orang-orang mengatakan ada sepersekongkolan secara tidak sengaja atau secara tidak struktur bahwasannya siapa? Hasan yang akan atau Ali bin Abu Thalib ikut campur adil membunuh Utsman bin Affan. Maka Hasan mengalah. Ya sudah, kekuasaan diberikan kepada Muawiyah. Muawiyah ini Bani Umayyah. Bani Umayyah masih keluarga dari Utsman bin Affan. Mengalahnya Hasan terhadap kekuasaan malah menjadi celaan bagi orang-orang Syiah. Maka mereka nanti akan mencari Husain. Husain sampai mereka janjikan Husain, akhirnya Husain pun terbunuh gara-gara janji palsu mereka. Jadi dia dikatakan juga dengan Abu Turab dan dia senang dipanggil dengan Abu Turab. Kata dia, semenjak pipiku diusap, jadi ketika wajah dan badannya itu ada pasir, diusap sama Rasulullah. Kum ya Abu Turab. Semenjak itu kata dia, aku nggak pernah lagi merasakan pusing dan sakit di kepala. Jadi kisahnya Rasulullah SAW pergi ke rumah Fatimah. Jadi kan ini masjid Rasulullah, rumahnya Rasulullah SAW itu sampingnya langsung rumah Aisyah. Di sampingnya langsung lagi masih di era itu juga, karena itu semua yang membebaskan Rasulullah, langsung rumahnya Ali sama Fatimah. Jadi kalau Ali dan Fatimah itu tidak bangun malam, kadang-kadang Rasulullah ketuk rumahnya. Kum ya Ali, bangun Fatimah untuk sholat malam. Maka itu dikatakan dalam sebuah riwayat,
tidak ada laki-laki yang boleh junub di masjid itu kecuali dua, Rasulullah dan Ali. Karena betul-betul rumah mereka di samping masjid dan mereka boleh junub di situ. Artinya kan mereka tinggal sama istrinya di situ. Cuman Ali bin dan Rasulullah SAW. Rasulullah pergi ke rumah Fatimah, cari Ali bin Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW, mana Ali? Kata Fatimah, nggak ada, dia keluar. Tadi dia marah sama aku. Lalu Rasulullah berkata kepada orang lain, tolong carikan Ali. Nah, dicarikanlah Ali, sampai dia kabarkan, ya Rasulullah, Ali ada di masjid ya Rasulullah. Rasulullah datanglah ke masjid. Ali dalam keadaan berbaring, tidur, karena sedang marah dengan Fatimah. Lalu Rasulullah SAW apa yang melakukannya? Dia pegang Ali, membangunkan kum ya Ali, sambil dia kum ya Abu Turab, kum ya hai Abu Turab. Abu Turab itu bapak tanah. Karena badannya ketika itu tidur di atas pasir. Kum ya Abu Turab, bangunlah Abu Turab. Sambil dia usap dan dia bersihkan pasir yang ada di badan Ali bin Abu Thalib. So, kata Ali, semenjak itu aku tidak merasakan lagi pusing di kepalaku. Ya. Nah, di situ pula dia senang dipanggil dengan namanya Abu Turab. Ali dengan Abu Turab. Di sini pun dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat rumah tangga anaknya, Fatimah kan bilang, ghadabat nih, dia marah sama aku. Rasulullah SAW nggak tanya kenapa marahnya, enggak. Rasulullah biarkan. Ketika ketemu Ali pun Rasulullah nggak tanya kenapa kamu marahan, enggak. Rasul cuma bilang bangun ya Ali, ayo kita pergi yang lain. Jadi Rasulullah SAW tidak mau mengikuti atau tidak mau masuk ke dalam rumah tangga selama itu memang sesuatu yang biasa dalam rumah tangga. Bahkan kata Ali, semenjak aku diusap oleh Rasulullah SAW dengan pasir dari wajah dan kepalaku itu, aku nggak pernah merasakan pusing lagi kepalaku, kata Ali bin Abi Thalib. Allah musta'an. Ya, insya Allah besok kita akan lanjut tentang hadis-hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sedikit tentang Ali bin Abi Thalib di awal-awal kehidupannya. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Izin bertanya mengenai korban sodomi seperti yang terjadi di panti asuhan baru-baru ini yang berjumlah banyak, hukuman untuk pelakunya dihukum mati. Dan untuk korbannya apakah juga harus diputus rantainya? Mohon penjelasan. Sebenarnya dalam Islam, al-fa'il wal maf'ul yuktal. Pelaku dan objek itu dibunuh. Tetapi untuk anak-anak seperti ini, tentu ini akan dikembalikan kepada hakim ya. Yang dibunuh dan dibunuh itu adalah yang sama-sama ridho. Itu jelas. Pelaku dan objek juga sama-sama dibunuh. Apakah orang yang diperkosa juga dibunuh? Ini dibahas oleh para ulama. Anak-anak kecil ini kan kita anggap korban. Korban pemerkosaan. Tetapi tentu yang seperti ini adalah harus diberikan, pelakunya harus diberikan jera sejerah-jerahnya. Dan sangat betul lah Islam, orang yang seperti itu harus dihukum mati. Kalau tidak dihukum mati, maka dianggap ringan masalah seperti ini. Maaf, ini satu kenyataan. Salah satu penyakit yang si pemilik penyakit sendiri susah menyembuhkan dirinya adalah penyakit homoseksual. Dia sendiri susah mengobati dirinya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia menikah pun, nasallallahu salamah, semoga Allah sucikan hati kita. Begitu mungkin awal pernikahan dia berbunga-bunga dengan istrinya, akan ada waktunya dia akan rindu dengan perbuatan yang lain. Karena menganggap mungkin perbuatan dengan istrinya begitu-gitu saja, dia terbayang dan terindukan dengan perbuatan yang lain. Na'udzubillah. Maka itu di dalam Islam orang seperti ini dibunuh. Ini sangat merobek hati ya, subhanallah. Berita seperti ini sangat mengecewakan. Maka kalau tidak ditegaskan hukumnya, ini merupakan kerusakan. Lalu apa yang menjadi masalah sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tarik anak kita rame-rame dari pondok pesantren? Ya subhanallah. Intinya, pertama banyak berdoa kepada Allah. Jangan mengatakan, Ustaz kalau doa mah saya sudah tahu. Kalau kamu sudah tahu, lakukan doa. Ya yang lain dong Ustaz, jangan remehkan doa. Siapa yang mau mensucikan hati anak-anak kita? Siapa yang mau melindungi mereka dari Allah?
Siapa yang mau menjaga mereka? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Maaf, pergi kemanapun, pemaksiat itu ada. Bahkan sebagian di negeri Arab pun banyak. Ada seperti itu. Ya memang itu harus diminimalisir. Pondok pesantren harus menggunakan kamera-kamera di kamar-kamar anak, harus. Itu kalau bisa digunakan itu. Orang tua boleh minta kepada pondok pesantren. Kalau pondok pesantren mengatakan nggak ada biaya, ya sudah, orang tua urunan. Taruh kamera di kamar-kamar anak-anak. Apalagi harus dipisah. Kita dulu, kalau saya dulu pondok pesantren, itu aib. Laki-laki sama laki-laki tidur tanpa batas, aib. Keluar kamar pakai celana pendek, aib. Nggak boleh kita pakai celana pendek. Jadi kita di pondok pesantren itu 24 jam sarungan. Di dalamnya harus celana, bukan sarungan di dalam nggak ada celana. Sarungan di dalamnya celana lagi. Kalau tidur nggak boleh barengan. Padahal dulu kita tidur nggak seperti anak pesantren sekarang yang udah ada rak satu orang. Itu harus dipisah, tempat tidur seperti itu harus dipisah. Kalau tidak dipisah, syaitan masuk dalam hati-hati mereka. Ya doakan anak kita, Allahumma gfir dambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah ampuni dosa mereka. Ya Allah sucikan hati mereka. Ya Allah jaga kemaluan mereka. Lalu jangan tabu untuk mengajarkan anak-anak kita tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jangan tabu. Maaf, ini suatu hari karena ketidaktahuan saya. Saya baru datang dari Indonesia ke Hadramaut. Baru seminggu. Saya lihat ada satu anak-anak. Lucu lah. Umur 9-10 tahun. Tembem, gemuk gitu ya. Saya lucu ngelihatnya. Saya pegang badan dia. Wih, itu marah luar biasa. Padahal saya nggak berpikir apa-apa. Cuma lucu saja nih anak. Tembem, gemuk, umur 9-10 tahun. Marah luar biasa. Maka di situ, memegang anak-anak di Hadramaut itu, aib, malu. Nggak boleh. Siapa yang ngajarin mereka? Orang tua. Kita ajari anak kita jangan mau dipeluk-peluk sama orang yang nggak tahu. Jangan mau dipegang-pegang sama orang nggak kenal. Jangan mau dipangku-pangku sama orang nggak dikenal. Nggak apa-apa, ajari itu. Jadi mereka mengerti batasan bertemu sama orang yang sayang mana. Siapa yang boleh mencium saya? Siapa yang boleh memeluk saya? Siapa yang boleh mangku saya? Nggak semua orang. Ajari dia. Ajari dia bahwasannya ini dipegang, kamu harus bela diri kamu. Kemaluan kamu dipegang berarti kamu dihinakan. Jangan mau dihinakan sama orang lain. Bela diri kamu. Ajari itu anak kita. Ajari mereka tentang itu semua. Ya. Jadi yang saya lihat, coba saja di negeri Arab, siapa yang berani pegang anak kecil? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani pegang anak kecil. Karena dia akan langsung tertuduh. Walaupun dia bilang enggak, akan dicap secara enggak besar kamu tertuduh menyukai anak kecil. Apalagi berani bergoncengan dengan anak kecil berdua, bermain dengan anak kecil di ruangan yang kosong. Enggak ada yang berani. Aib, tertuduh. Nah itu sebenarnya kita tumbuhkan saja di tabiat anak-anak kita. Jangan mau dicium sama orang yang enggak dikenal. Walaupun anak kita masih kecil 5 tahun, jangan. Katakan dia, kamu kalau dicium orang enggak kenal jangan mau. Kamu kalau dipeluk, digandong, jangan mau. Nah kita kadang-kadang kan ya di kebiasaan kita biarkan itu. Kita biarkan itu. Ya kalau dia dicium mungkin keluarga dekat, kerabat, masih keluarga ring satu, ya silahkan. Tapi kalau keluarga orang-orang jauh, jangan. Ajarkan itu pada anak-anak kita. Agar dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, mengerti batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, jangan sampai dia merasa dicium sama orang lain, semua ciuman itu sayang. Ciuman sayang itu dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari kerabat dekat. Ciuman sayang. Ciuman yang dari selain daripada itu belum tentu. Allah musta'an. Jadi tetaplah bertawakal kepada Allah. Ini jadi sebuah PR bagi kita untuk kita menjaga anak-anak kita lebih baik lagi. Menjaga keluarga kita lebih baik lagi. Ajak bicara mereka tentang perkembangan mereka, tentang pikiran mereka. Ajak bicara mereka. Dan tumbuhkan di hati mereka untuk memiliki jiwa membela diri mereka, mengetahui harga diri dan kehormatan mereka, sehingga mereka bisa menjaga diri mereka. Allah musta'an. Ada pertanyaan tepat? Ada pertanyaan lain? Silakan Pak.
Mana yang lebih rajih? Salat duha itu setiap hari atau tidak? Ada yang mengatakan salat duha nggak sunnah, mutlak nggak sunnah. Ada yang mengatakan salat duha itu sunnah setiap hari. Ada yang mengatakan salat duha itu sesekali. Yang lebih tegas dan lebih benar, Allah alam, salat duha itu sunnah, tetapi tidak muakkad bagaimana qobliyah dan ba'diyah. Sunnah tetap sunnah. Tetapi dia nggak muakkad bagikan qiyamul lail. Salat malam witir itu muakkad. Qobliyah dan ba'diyah itu muakkad. Duha tidak muakkad seperti itu. Jadi kalau kita mau mengerjakan silahkan, tapi jangan juga gara-gara mau kerja salat duha, akhirnya hak-hak orang lain terbengkalai. Gimana itu hak-hak orang lain terbengkalai? Hah? Ya, contohnya gimana? Gara-gara salat duha hak orang lain terbengkalai. Dia kerja. Saya dapat laporan, dia kerja. Tapi kalau jam 9 sampai jam 10 dia zikir di musola dengan sholat duha. 1 jam dia zikir. Bosnya bingung mau marahin ini orang sholat duha. Gak dimarahin jamnya jam kerja. Akhirnya itu gak boleh. Karena dia harus kerja. Dia kalau sholat duha silahkan di waktu sebelum kerja. Jam berapa? Jam 8 udah boleh. Sholat duha 7:30 boleh sholat duha. Allahu a'lam. Jadi itu bukan muakkad, tetapi itu sunnah yang tetap baik jika kita mengerjakannya. Ada lagi yang lain, Pak? Silakan. Iya. Sholat sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat dikerjakannya 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Itu yang lebih baik. Karena Rasulullah mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan sholat siang sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang lebih baik, Pak. Ada lagi yang lain? Sudah cukup kan? Silakan. Dia nggak terlalu tinggi, Pak. Bahkan ada yang sebagian mengatakan karena memang badan dia besar begitu, agak kepada pendek tapi nggak terlalu pendek. Iya. Jadi kalau istilah kita Pak, badan gempal, isi tapi berotot, nggak terlalu tinggi. Gempal, maka saya bilang tadi badannya gempal begitu. Tapi dia berotot. Jadi kalau dibilang terlalu tinggi, Ali bin Abu Thalib nggak tinggi. Allah. Jadi di buku nggak disebutkan berapa senti, nggak disebutkan. Cuman disebutkan dia ketinggi nggak, terlalu pendek nggak. Nah, sedang. Tapi kalau sedang kan dikatakan hampir seperti umumnya orang. Memang kependek agak dekat gitu loh. Kependek agak dekat. Gitu. Jadi seperti itu Ali bin Abu Thalib. Allahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berkahi hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat dan ampunannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.